Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya Rahma Ardianto dari Prodi Ekonomi Syariah 5A akan membacakan presentasi materi saya yang berjudul Analisa Jabatan. Baiklah, yang pertama itu pengertian analisa jabatan. Menurut Yoder, analisa jabatan atau job analysis ini adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap kejadian yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini juga disebut sebagai studi jabatan, yang mana dalam hal ini juga menginvestigasi tugas-tugas, proses-proses, dan tanggung jawab dan kebutuhan pegawai. Analisa jabatan ini juga menitik beratkan pada karakteristik pegawai, menggunakan ujian fisik, interview, dan proses lainnya untuk tujuan analisa jabatan ini. Selanjutnya ada dasar hukum analisa jabatan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya itu adalah Peraturan Menpan Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan. Selanjutnya itu Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis jabatan. Dalam melakukan analisis jabatan ini perlu memperhatikan proses penyelenggaraannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah adanya program yang memerlukan informasi jabatan. Kemudian itu penentuan informasi jabatan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian persiapan perusahaan dalam penyelenggaraan untuk menganalisis jabatan. Selanjutnya itu pengumpulan data jabatan. Sebelum melakukan persiapan, maka perusahaan akan mengumpulkan semua data jabatan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kemudian verifikasi data. Setelah melakukan pengumpulan, maka dari itu pihak perusahaan memverifikasi data setiap jabatan. Setelah melakukan verifikasi, kemudian itu adalah pembetulan data. Selanjutnya baru menjadi sebuah informasi jabatan. Kemudian adalah metode-metode analisis jabatan. Dalam metode ini ada beberapa metode untuk menganalisa jabatan. Yang pertama yaitu menggunakan pengamatan atau observasi. Observasi ini adalah melakukan observasi langsung atau pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tugas suatu pekerjaan atau kerja dari karyawan dan perekaman secara langsung proses kerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada melakukan pekerjaan atau performing the job, yaitu pihak perusahaan melakukan secara langsung pelaksanaan tugas-tugas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Kemudian ada interview atau wawancara. Wawancara di sini dilakukan secara individual maupun kelompok terhadap pemegang jabatan seperti supervisor, anak buah, klien, dan sumber-sumber lainnya yang mengetahui. Kemudian ada insiden kritis atau critical incident, yaitu merupakan deskripsi dari sampel kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang kritis dan dapat menampilkan sebuah informasi yang terbaik maupun informasi yang terburuk dari pemegang jabatan. Selanjutnya ada background records atau catatan latar belakang, yaitu merupakan review terhadap materi-materi yang relevan, misalnya organizational cards, manual training perusahaan, kebijakan organisasi, dan yang lainnya. Yang keenam yaitu kuesioner atau questionnaires, merupakan sebuah format yang terstruktur dan checklist terhadap aktivitas-aktivitas kerja yang diwujudkan dalam suatu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka maupun yang tertutup. Yang ketujuh adalah buku harian atau diaries, merupakan deskripsi aktivitas kerja sehari-hari oleh pemegang jabatan. Kemudian ada gabungan dari beberapa metode. Gabungan beberapa metode ini berguna untuk keperluan praktis. Seiringnya pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan kombinasi
beberapa metode untuk mendapatkan data pekerjaan yang lebih menyeluruh dalam suatu perusahaan. Analisis dalam metode analisis jabatan ini mencakup dua elemen. Yang pertama yaitu uraian jabatan atau job description, yaitu adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu spesifikasi jabatan atau job description, job specification atau persyaratan jabatan. Job requirement adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya ada tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan ini yang pertama yaitu memberi pengertian tentang tugas-tugas yang terkandung dalam suatu jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki jabatan tersebut. Yang kedua yaitu mewujudkan eksistensi, efektivitas, dan efisiensi serta produktivitas dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam program perencanaan. Adapun tujuan lain dari analisis jabatan ini yang digunakan secara luas untuk keperluan kepersonaliaan atau pengembangan sumber daya manusia adalah satu yaitu sebagai perencanaan dan pengadaan tenaga kerja atau manpower planning and recruitment. Yang kedua yaitu adanya perpindahan tenaga kerja seperti mutation, promotion, demotion, dan termination. Yang ketiga itu sebagai identifikasi pelatihan dan standar isi pelatihan. Yang keempat yaitu desain atau rancangan pekerjaan atau jabatan. Yang kelima itu ada desain atau resign struktur organisasi perusahaan. Yang keenam yaitu sebagai pembuatan dan evaluasi sistem kompensasi seperti gaji, bonus, insentif, dan tunjangan para karyawan. Yang ketujuh yaitu adalah sebagai pembuat sistem reward dan punishment kepada karyawan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara total. Selanjutnya itu manfaat analisis jabatan. Berikut adalah manfaat analisis jabatan. Yang pertama itu menetapkan dasar-dasar rasional pengupahan dan penggajian yang objektif. Selanjutnya itu menghapuskan persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dan dalam pengadaan karyawan. Yang ketiga itu merencanakan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaannya. Yang keempat itu menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kelima itu menentukan dasar-dasar dan kebutuhan penyelenggaraan latihan baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Yang keenam itu menentukan pola atau pokok-pokok sistem pengembangan karir karyawan yang dapat menyeluruh, yang tepat dan menyeluruh. Yang ketujuh itu menetapkan standar-standar prestasi kerja yang realistis. Kemudian yang ke-8 itu menempatkan karyawan pada pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya secara efektif. Hal ini guna untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Kesembilan itu penataan jabatan dan pengembangan organisasi. Yang ke-10 itu membantu kemudahan dalam memahami tugas terutama bagi karyawan baru. Yang ke-11 itu memperbaiki aliran atau alur kerja guna mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. 12 itu memperlancar hubungan kerja antara sesama karyawan dan saling pengertian serta antar satuan organisasi. Berikut penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.